Nah, ini mantap betul. FIFA Series jadi kesempatan timnas Indonesia bisa bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia kah? Begini fakta mengejutkannya. Nah loh, watak one-man show-nya semakin terang. Erick Thohir dikabarkan langgar kesepakatan dengan Exco PSSI. Kesepakatan apakah itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. FIFA Series 2026 jadi kesempatan besar timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan sepak bola paling pesat di Asia, Indonesia kembali mendapat peluang besar untuk melangkah lebih jauh menuju panggung dunia. Ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar pada Maret hingga April tahun depan menjadi sorotan utama karena Indonesia terpilih sebagai salah satu tuan rumah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa kesempatan ini bukan sekadar agenda pertandingan, tetapi sebuah batu loncatan krusial bagi timnas Indonesia menuju target yang jauh lebih ambisius, yaitu lolos ke Piala Dunia 2030. Dalam berbagai kesempatan, Erick menyampaikan bahwa FIFA Series akan menjadi wadah untuk menguji kesiapan mental dan kualitas teknis para pemain Garuda, sebuah fondasi yang wajib dimiliki jika Indonesia ingin bersaing di level tertinggi. Erick Thohir menyadari bahwa selama ini Indonesia seringkali tertinggal bukan karena kurangnya potensi, melainkan kurangnya intensitas menghadapi laga-laga kelas dunia. Melalui FIFA Series, Indonesia dipastikan bakal menghadapi lawan uji coba dari beragam konfederasi, termasuk tim-tim dari luar Asia yang selama ini jarang ditemui. Menurut Erick, bertemu dengan tim berkualitas tinggi secara konsisten adalah cara paling efektif untuk mengasah mental pemain. Dengan tekanan, ritme permainan cepat, dan ketajaman taktik dari lawan-lawan kuat, para pemain dipaksa beradaptasi dan berkembang. Erick percaya bahwa mentalitas juara hanya lahir ketika pemain terbiasa menghadapi kondisi terberat, bukan ketika berada di zona nyaman. Di tengah persiapan menuju FIFA Series, PSSI juga tengah menyeleksi pelatih baru yang akan menggantikan Patrick Kluivert. Pelatih anyar ini akan melakoni debutnya pada ajang tersebut. Erick dan jajaran PSSI ingin memastikan bahwa sang pelatih tidak hanya datang membawa nama besar, tetapi juga membawa filosofi permainan yang berkelanjutan. Pada era Erick Thohir sejauh ini, PSSI memang terkenal selektif dalam memilih pelatih, dengan harapan jangka panjang untuk membangun tim nasional yang stabil, disiplin, dan kompetitif. Karena itulah Erick optimis bahwa siapapun pelatih yang dipilih, kualitas kepemimpinannya akan menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2030. FIFA Series bukan semata ajang uji coba, tetapi miniatur simulasi kompetisi global yang menuntut kesiapan total. Erick menyebut bahwa timnas harus memanfaatkan ajang ini dengan tampil optimal dan berani menunjukkan kemampuan mereka. Bertemu lawan-lawan kuat berarti pemain Indonesia akan menghadapi tekanan di setiap menit pertandingan, dan dari situlah perkembangan sejati akan muncul. Hasil akhir bukan semata fokus utama, tetapi bagaimana tim belajar dan meningkatkan level permainan. Erick bahkan menekankan bahwa FIFA Series adalah jalan terjal, namun harus ditempuh jika Indonesia ingin keluar dari zona Asia Tenggara dan masuk ke peta kekuatan sepak bola dunia. Menghadapi lawan dari luar Asia secara rutin menghadirkan banyak manfaat. Kecepatan pemain Afrika, disiplin taktik Eropa, hingga kreativitas Amerika Selatan menjadi tantangan berbeda yang akan menguji mental, teknis, dan kecerdasan bermain para pemain Garuda. Erick percaya, jika pemain terbiasa menghadapi lawan-lawan semacam itu, mental juang mereka akan naik secara signifikan. Inilah modal paling penting untuk menghadapi babak kualifikasi menuju Piala Dunia 2030, di mana persaingan akan lebih ketat dari sebelumnya. Dengan kombinasi antara FIFA Series sebagai ajang pemanasan, pelatih baru yang membawa visi segar, serta manajemen PSSI yang semakin terstruktur, peluang Indonesia untuk mencetak sejarah bukanlah mimpi kosong. Erick Thohir ingin menjadikan FIFA Series sebagai titik tolak penting, sebuah fase di mana fondasi mental, teknis, dan taktik benar-benar ditempa. Bila semua elemen berjalan serasi, Indonesia bukan hanya bisa bersaing, tetapi berpotensi menjadi salah satu kejutan besar dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah FIFA Series benar-benar menjadi momentum emas bagi timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2030? Silahkan tinggalkan pendapat Anda.
Erick Thohir disebut langgar kesepakatan Exco. Dinamika internal PSSI kembali menjadi sorotan setelah Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali secara terbuka menyampaikan keberatannya terkait penunjukan Nova Arianto sebagai pelatih Timnas Indonesia U20. Dalam pernyataannya, Amali menegaskan bahwa keputusan penting seperti penentuan pelatih seharusnya melalui rapat komite eksekutif atau Exco terlebih dahulu, sebagaimana mekanisme yang selama ini menjadi aturan organisasi. Namun keputusan penunjukan Nova justru diumumkan tiba-tiba kepada media tanpa adanya rapat Exco sebelumnya. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar mengenai tata kelola PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang dianggap semakin sering mengambil langkah sepihak. Bagi Zainuddin Amali, prosedur bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah sistem yang menjamin bahwa keputusan-keputusan strategis PSSI diambil secara kolektif dan akuntabel. Ia mengaku terkejut ketika melihat Nova Arianto tiba-tiba muncul sebagai pelatih kepala U20, padahal Exco, termasuk dirinya, belum pernah diajak duduk bersama untuk membahas atau memutuskan hal tersebut. Dalam pernyataannya di kanal YouTube Kompas TV, Amali menegaskan bahwa ia tidak mengetahui mekanisme apa yang digunakan sehingga Nova bisa diumumkan tanpa rapat resmi. Ketidaktahuan seorang wakil ketua umum terhadap keputusan sepenting itu tentu menambah panjang daftar persoalan yang kini mencuat ke publik. Penunjukan Nova Arianto secara mendadak ini membuat sebagian publik bernostalgia dengan situasi serupa yang juga terjadi di era Erick Thohir sebelumnya. Ketika itu, Erick dikritik karena dinilai mengambil keputusan sepihak saat mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert. Keputusan tersebut diharapkan mampu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, namun kenyataannya justru berakhir mengecewakan dan jauh dari target. Gagal total dalam kampanye tersebut menimbulkan evaluasi besar-besaran. Kini, dengan munculnya kasus serupa dalam pemilihan pelatih U20, sebagian pihak mulai mempertanyakan apakah pola pengambilan keputusan yang terburu-buru dan tanpa konsensus kembali terulang di tubuh PSSI. Erick menegaskan bahwa ia tidak ingin kesalahan serupa terjadi lagi, terutama untuk Timnas Indonesia Senior yang sedang dalam proses pencarian pelatih baru. Menurutnya, PSSI harus kembali ke mekanisme organisasi seperti era Muhammad Iriawan. Pada masa itu, perekrutan pelatih dilakukan melalui rapat Exco, lengkap dengan sesi wawancara terhadap kandidat. Setiap nama calon dibahas secara transparan dan kesimpulan akhirnya merupakan keputusan bersama, bukan keputusan individu. Amali berharap format yang sama digunakan kembali agar PSSI tidak kehilangan prinsip dasar sebagai organisasi besar yang mengedepankan kolektivitas, bukan sebagai klub yang bisa dipimpin secara sepihak oleh satu orang. Saat ini sudah ada 5 nama kandidat pelatih senior yang masuk dalam pertimbangan. Namun Amali mengingatkan agar semua proses dilakukan melalui forum Exco. Ia menegaskan bahwa siapapun yang akan menjadi pelatih, entah kandidat lokal maupun asing, harus merupakan hasil keputusan bersama. Baginya inilah cara terbaik untuk menjaga keharmonisan, integritas dan profesionalisme organisasi. Pernyataan Amali itu secara tidak langsung menyiratkan bahwa ada ketegangan internal yang perlu dibenahi sebelum Indonesia benar-benar siap melangkah ke level lebih tinggi. Kontroversi penunjukan Nova Arianto bukan hanya soal prosedur yang dilanggar, tetapi juga tentang bagaimana PSSI ingin dipandang. Apakah sebagai organisasi profesional dengan tata kelola modern atau sebagai institusi yang rentan dikendalikan secara individual? Publik pun kini menantikan kejelasan arah kebijakan PSSI, terutama menjelang agenda penting seperti FIFA Series 2026 dan persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia. Setiap langkah yang diambil akan meninggalkan dampak besar, dan setiap keputusan yang tidak melibatkan kolektivitas hanya akan menimbulkan kecurigaan baru. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah Erick Thohir memang melanggar mekanisme organisasi atau justru merupakan percepatan yang diperlukan demi kemajuan timnas? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. PSSI ungkap alasan Soemarji ke Eropa. PSSI kembali menjadi perhatian publik setelah Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, mengungkap alasan dibalik rencana keberangkatan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Soemarji ke Eropa dalam waktu dekat.
Menurut Amali, perjalanan pria yang akrab disapa Marji itu merupakan bagian dari proses wawancara dengan calon pelatih baru Timnas Indonesia. Saat ini, PSSI memang sedang menjaring 5 kandidat pelatih untuk menggantikan posisi Patrick Kluivert. Dan tahap wawancara langsung dianggap penting untuk memastikan siapa sosok yang paling layak menangani skuad Garuda. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa proses pemilihan pelatih dilakukan secara lebih mendalam, tidak sekadar berdasarkan reputasi di atas kertas, melainkan melalui penilaian tatap muka langsung. Namun pernyataan tersebut bukan tanpa menimbulkan spekulasi. Banyak yang menyangka bahwa keberangkatan Soemarji ke Eropa menjadi indikasi bahwa pelatih baru Indonesia berasal dari benua biru. Amali langsung membantah asumsi tersebut dengan tegas. Ia menyatakan bahwa keberangkatan ke Eropa semata bagian dari proses wawancara, bukan berarti kandidat berasal dari sana. Menurutnya, dalam sepak bola modern, proses perekrutan pelatih menuntut fleksibilitas, terutama jika beberapa kandidat menetap di Eropa, meski bukan berasal dari benua tersebut. Pernyataan ini justru membuat publik semakin penasaran. Siapa sebenarnya kelima kandidat yang sedang dipertimbangkan PSSI untuk memimpin Timnas Indonesia? Walau demikian, rumor tetap berkembang. 2 nama yang mencuat adalah Timur Kapadze dan Heimir Hallgrímsson. Kapadze dikenal luas sebagai sosok arsitek yang membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian besar yang membuat namanya makin disorot di Asia. Sementara, Hallgrímsson masih menjabat sebagai pelatih timnas Irlandia dan tengah bersaing di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Kehadiran 2 nama ini dalam rumor bursa pelatih tentu memicu antusiasme publik. Kapadze merupakan simbol regenerasi pelatih muda Asia yang sukses, sementara Hallgrímsson memiliki pengalaman melatih tim Eropa yang secara sistem dan kultur jauh lebih maju. Jika benar salah satu dari mereka masuk daftar kandidat, maka ekspektasi terhadap masa depan Timnas Indonesia jelas akan naik. Di tengah berbagai spekulasi tersebut, Soemarji sendiri sudah menyampaikan bahwa proses finalisasi akan dilakukan pada pekan depan. Ia menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan bahwa dari 5 nama yang ada, hanya yang terbaik yang dipilih. Menurut Soemarji, PSSI tidak ingin terburu-buru, namun juga tidak ingin berlarut-larut. Proses pemilihan pelatih harus dilakukan dengan teliti, cermat, dan mempertimbangkan banyak faktor mulai dari pengalaman, filosofi permainan, kemampuan komunikasi, hingga kesesuaian dengan proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Soemarji juga meminta publik untuk bersabar menunggu keputusan final, mengingat proses perekrutan ini menyangkut masa depan tim nasional untuk jangka waktu panjang. Keberangkatan Soemarji ke Eropa menjadi simbol bahwa PSSI mulai menata langkah lebih serius dalam menentukan arah masa depan Timnas Indonesia. Setelah mengalami pasang surut performa dan beberapa keputusan kontroversial dalam beberapa tahun terakhir, publik berharap PSSI kali ini mengambil langkah yang tepat dan tidak lagi terjebak dalam pola eksperimen yang gagal. Pemilihan pelatih yang kompeten, visi yang jelas, serta proses yang transparan menjadi fondasi penting yang harus dijaga. Jika PSSI berhasil menemukan sosok yang tepat, maka peluang Indonesia untuk tampil lebih kompetitif di Asia, bahkan menembus panggung dunia, akan semakin terbuka. Dengan berbagai dinamika ini, publik tentu menantikan siapa akhirnya yang akan dipilih sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia. Apakah nama besar yang direkrut? Atau justru pelatih muda berbakat yang membawa angin segar? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Shin Tae-yong terbuka latih Timnas Malaysia. Benar-benar di luar dugaan, kabar panas kembali menggemparkan dunia sepak bola Asia Tenggara. Nama Shin Tae-yong yang selama ini identik dengan Timnas Indonesia tiba-tiba dikabarkan berada di Malaysia. Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan, mantan pelatih Timnas Uzbekistan, Timur Kapadze, justru terlihat berada di Indonesia. Dua kejadian yang berlangsung berdekatan ini langsung memicu beragam spekulasi liar dari pecinta sepak bola nasional. Ada yang menyebut bahwa kunjungan Shin Tae-yong ke Malaysia bukan sekadar menghadiri acara, melainkan melibatkan pembicaraan serius seperti negosiasi atau pendekatan dari klub maupun federasi negara tersebut. Di sisi lain, kedatangan Kapadze ke Indonesia menambah bumbu panas karena ia memang disebut sebagai salah satu kandidat kuat pelatih baru Timnas Indonesia.
Kombinasi dua momen ini membuat publik bertanya-tanya, apakah masa depan kepelatihan timnas Indonesia sebentar lagi berubah drastis? Kehadiran Shin Tae-yong di Malaysia sebenarnya memiliki tujuan yang jelas. Ia menghadiri ajang Piala Pemuda Internasional KFAM 2025 yang digelar di Sabang Jaya, Malaysia. Namun, sebagaimana biasanya, media dan supporter tidak melewatkan kesempatan untuk menanyakan masa depannya setelah kontraknya bersama timnas Indonesia berakhir. Ketika ditanya mengenai peluang melatih klub Malaysia seperti Selangor FC, Setia tidak menutup pintu. Ia mengaku bahwa dirinya selalu terbuka terhadap tawaran melatih, baik di level klub maupun tim nasional. Meski begitu, ia juga menegaskan bahwa untuk saat ini dirinya ingin beristirahat dahulu setelah melewati masa-masa penuh tekanan bersama timnas Indonesia. Jawaban yang diplomatis ini justru memunculkan lebih banyak rumor bahwa Malaysia mungkin saja tengah mencoba mendekati sang pelatih Korea Selatan tersebut. Yang membuat situasi semakin panas adalah respons para fans Garuda di media sosial. Sebagian dari mereka justru menyarankan Shin agar melatih negara ASEAN lain dan membuktikan kemampuannya dengan mengalahkan timnas Indonesia suatu hari nanti. Reaksi yang cukup ekstrim ini menunjukkan bahwa hubungan antara Shin dan sebagian fans memang tidak sepenuhnya harmonis belakangan ini. Ada yang masih menganggap Shin sebagai pelatih terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun ada pula yang menilai pencapaiannya belum cukup memuaskan. Maka ketika muncul isu bahwa Malaysia bisa saja menjadi pelabuhan berikutnya bagi Shin Tae-yong, atmosfer rivalitas antar negara ASEAN seketika memanas. Sementara Shin Tae-yong berada di Malaysia, publik Indonesia justru dikejutkan oleh kedatangan Timur Kapadze ke Jakarta. Pelatih berusia 44 tahun itu tampak mengunjungi Masjid Istiqlal pada Jumat 21 November 2025. Momen ini memperkuat rumor bahwa PSSI mungkin sedang mencoba bernegosiasi atau setidaknya melakukan pendekatan serius kepada sosok yang pernah membawa timnas Uzbekistan tampil impresif di berbagai ajang Asia. Walaupun Kapadze menegaskan bahwa kunjungannya bukan untuk melatih timnas Indonesia, ia juga tidak menutup kemungkinan jika suatu saat tawaran itu benar-benar datang. Ia menyebut bahwa dirinya selalu terbuka terhadap peluang melatih tim nasional manapun, termasuk Indonesia. Keterangan Kapadze kepada awak media justru membuat situasi semakin membingungkan bagi para pendukung Garuda. Ia mengatakan bahwa kedatangannya ke Indonesia hanya untuk belajar, berkeliling, dan memahami suasana. Namun kalimat-kalimat lanjutan darinya membuat publik semakin bertanya-tanya. Ia menyebut bahwa jika memang ada undangan resmi di masa depan, tentu saja hal itu dapat dipertimbangkan. Artinya, peluang Kapadze menjadi pelatih timnas Indonesia tetap terbuka lebar. Di tengah rumor yang semakin liar, banyak fans kemudian menetapkan standar tinggi jika Kapadze benar-benar menjadi juru taktik baru Indonesia. Harapan mereka sederhana namun berat. Prestasinya harus minimal lebih tinggi daripada apa yang sudah dicapai Shin Tae-yong selama memimpin timnas Indonesia. Perbandingan ini tentu sangat wajar mengingat Shin dikenal berhasil membangun skuad muda Indonesia dengan fondasi yang kuat dan meningkatkan daya saing Garuda di level Asia. Jika Kapadze datang, maka ekspektasi publik langsung menuntut progres yang signifikan, mulai dari lolos ke putaran final turnamen besar, performa yang konsisten, hingga pembentukan generasi emas baru. Para pendukung Garuda tidak ingin hanya sekadar mengganti pelatih tanpa peningkatan nyata. Mereka berharap pelatih baru nantinya benar-benar memberikan warna berbeda dan membawa Indonesia mencapai level yang lebih tinggi dari era Shin Tae-yong. Di tengah semua rumor ini, media sosial dipenuhi berbagai debat panas. Bahkan ada yang mendukung Kapadze karena rekam jejaknya yang baik bersama Uzbekistan. Ada pula yang ingin Shin Tae-yong kembali karena dianggap sebagai pelatih terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun yang jelas, kehadiran dua pelatih ini di dua negara berbeda secara bersamaan telah menciptakan drama yang membuat penggemar semakin penasaran. Apakah akan terjadi pergantian pelatih? Apakah Malaysia benar-benar akan mencoba mendekati Shin Tae-yong? Atau semua ini hanya kebetulan waktu yang memunculkan spekulasi besar? Dengan situasi yang semakin sulit ditebak, para pendukung Garuda tentu tidak sabar menunggu kelanjutan dari kisah ini. Yang pasti, drama ini sudah cukup membuat suasana sepak bola tanah air memanas. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Kapadze layak menjadi pelatih baru timnas Indonesia? Atau justru kalian berharap Shin Tae-yong kembali? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. I'll make it look like I'm losing.
Media asing sebut timnas Indonesia sudah dapatkan pelatih baru. Media asing kembali mengguncang publik sepak bola tanah air setelah mengklaim bahwa timnas Indonesia sudah mendapatkan nama pelatih baru. Kabar ini muncul secara tiba-tiba dan langsung menyebar cepat di berbagai platform, apalagi karena sumbernya berasal dari dua media Uzbekistan yang cukup kredibel di negara mereka, yaitu Uzi Daily dan Zamin.uz. Menurut laporan tersebut, PSSI dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan mantan pelatih timnas Uzbekistan, Timur Kapadze, sebagai pelatih kepala baru skuad Garuda. Meski belum ada pengumuman resmi dari PSSI, pemberitaan ini langsung menciptakan gelombang reaksi besar dari pencinta sepak bola Indonesia yang merasa terkejut, penasaran, sekaligus ragu apakah isu ini benar adanya atau hanya sekadar spekulasi berkepanjangan. Salah satu pemicu besar membesarnya rumor ini adalah kedatangan langsung Timur Kapadze ke Indonesia. Pelatih berusia 44 tahun itu tampak berada di Jakarta dan telah beberapa kali muncul di hadapan media, termasuk saat berkunjung ke Masjid Istiqlal. Uzi Daily menulis bahwa Kapadze datang untuk melakukan negosiasi final dengan PSSI, berdasarkan informasi internal yang mereka klaim dapat dipercaya. Dalam rilisnya, mereka bahkan menggunakan frasa semakin dekat untuk menggambarkan tingkat kepastian yang menurut mereka hampir mencapai titik final. Di saat yang sama, media Zamin.uz menyebut bahwa Kapadze tengah mempelajari suasana sepak bola Indonesia sebagai langkah awal sebelum memulai petualangan barunya bersama timnas Indonesia. Pernyataan tersebut tentu saja membuat publik semakin yakin bahwa kedatangannya bukan sekadar kunjungan biasa seperti yang ia sampaikan ke wartawan. Menariknya, Kapadze sendiri justru sempat memberikan pernyataan yang membuat situasi semakin membingungkan. Ia mengatakan bahwa kedatangannya ke Indonesia hanya untuk memenuhi undangan pariwisata, bukan untuk proses interview pelatih timnas Indonesia. Alasan ini terdengar janggal bagi banyak orang, terutama ketika jejak aktivitasnya di Indonesia memperlihatkan bahwa ia bertemu dengan banyak tokoh sepak bola lokal dan berdiskusi panjang lebar mengenai kondisi sepak bola nasional. Bahkan pengamat sepak bola nasional Effendi Ghazali membocorkan bahwa Kapadze sebelumnya sudah melakukan Zoom meeting dengan PSSI beberapa waktu lalu. Meski Kapadze sempat menyangkal hal itu, bukti-bukti di lapangan membuat publik sulit percaya bahwa ini semua hanyalah kebetulan. Yang membuat rumor ini semakin panas adalah munculnya spekulasi mengenai potensi debut Kapadze di ajang resmi internasional. Bila benar ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Indonesia, Kapadze berpotensi menjalani debutnya pada FIFA Series 2026, sebuah ajang yang sangat penting karena Indonesia menjadi tuan rumah. Dalam turnamen ini, timnas Indonesia akan menghadapi 5 negara dari luar Konfederasi Asia, sebuah kesempatan besar untuk menguji kekuatan, strategi, dan arah pembinaan Indonesia di bawah pelatih baru. Apalagi FIFA Series 2026 bukan sekadar pertandingan persahabatan biasa, melainkan bagian dari agenda resmi FIFA yang dirancang untuk mempertemukan negara-negara dari berbagai konfederasi melalui pertandingan kompetitif yang terstruktur. Namun kontroversi tidak berhenti sampai di sana. Banyak fans Indonesia yang mengaku bingung apakah keputusan mendatangkan Kapadze adalah langkah tepat atau tidak. Di satu sisi, Kapadze memiliki lisensi UEFA Pro dan rekam jejak cukup baik, termasuk membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026. Ia juga dikenal sebagai pelatih yang menyukai formasi menyerang seperti 4-3-3. Namun di sisi lain, ia belum memiliki pengalaman melatih klub atau tim nasional di kawasan Asia Tenggara yang memiliki gaya permainan berbeda. Sebagian fans merasa bahwa jika benar Kapadze menjadi pelatih baru, maka ekspektasi harus tinggi. Publik menuntut pencapaian yang lebih baik daripada era Sintayong, minimal membawa timnas Indonesia maju lebih jauh di turnamen besar dan membentuk skuad dengan karakter yang kuat. Pemberitaan media asing yang menyebut Kapadze sebagai pelatih dandil juga memicu pertanyaan mengenai transparansi PSSI dalam proses perekrutan pelatih baru. Banyak pendukung timnas Indonesia yang meminta agar PSSI memberikan klarifikasi resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan spekulasi berlarut-larut. Mengingat sebelumnya juga beredar kabar bahwa ada 5 kandidat pelatih internasional yang sedang dipertimbangkan, publik ini bertanya-tanya apakah nama Kapadze memang paling kuat atau hanya sekadar kandidat yang sedang diuji publik. Situasi yang semakin panas ini membuat rasa penasaran para supporter mencapai puncak. Mereka ingin tahu apakah benar dalam beberapa hari ke depan PSSI akan mengumumkan pelatih baru dan apakah nama tersebut adalah Timur Kapadze atau justru ada nama kejutan lainnya. Dengan segala rumor, pengakuan, bantahan, dan aktivitas Kapadze di Indonesia, satu hal yang pasti, drama penunjukan pelatih baru timnas Indonesia kali ini terasa jauh lebih intens daripada biasanya. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Kapadze sosok yang tepat untuk memimpin timnas Indonesia? Atau ada nama lain yang lebih layak? Silahkan tulis opini kalian di kolom komentar.
Media Amerika bongkar fakta, alasan timnas Indonesia tak bisa tembus Piala Dunia sejak merdeka. Media Amerika Serikat, The Athletic, kembali menyoroti kegagalan timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Meski kompetisi edisi kali ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah, dengan total 48 peserta, Indonesia tetap belum mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk mencatat sejarah sebagai negara merdeka. Kegagalan ini menjadi pukulan emosional bagi pecinta sepak bola tanah air, terlebih karena Garuda sebenarnya tampil cukup baik dengan menembus putaran keempat kualifikasi, sesuatu yang belum pernah dicapai sebelumnya di era modern. Tetapi The Athletic justru membongkar penyebab mengapa Indonesia masih tertinggal, dan analisis mereka membuat banyak orang terdiam sekaligus tertarik untuk merenung lebih dalam. Pada dasarnya, dengan penambahan jumlah kontestan Piala Dunia 2026, peluang negara-negara berpopulasi besar seperti Indonesia seharusnya meningkat. Namun, kenyataan yang tergambar di lapangan berbeda jauh. The Athletic mencatat bahwa banyak negara berpopulasi kecil justru tampil mengejutkan. Salah satunya Tanjung Verde yang hanya memiliki populasi sekitar 500.000 orang tetapi mampu lolos. Begitu juga dengan Yordania dan Uzbekistan yang akhirnya mencicipi panggung terbesar sepak bola dunia. Sebaliknya, dari 10 negara terpadat di dunia, 8 gagal lolos, termasuk Indonesia sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk bukan jaminan keberhasilan, dan ada faktor lain yang jauh lebih mendasar. The Athletic menuliskan bahwa Indonesia memang negara dengan penganut sepak bola terbesar di kawasan Asia Tenggara. Namun realitanya, skuad Garuda belum pernah tampil di Piala Dunia sebagai bangsa merdeka. Satu-satunya catatan keikutsertaan tercatat pada tahun 1938, saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Media tersebut kemudian mengurai akar persoalan yang dianggap sebagai penyebab utama, lemahnya fondasi sepak bola nasional. Sistem pembinaan pemain dinilai tidak berjalan secara berkelanjutan, fasilitas latihan masih jauh dari standar negara-negara yang sudah maju, dan pengembangan pemain usia muda belum dilakukan dengan pendekatan jangka panjang. Ketiga-tiga aspek ini tidak dipenuhi, sulit mengharapkan munculnya pemain-pemain kelas atas secara konsisten. Masalah ini diperparah oleh minimnya infrastruktur modern yang berfungsi sebagai tulang punggung pembinaan. Banyak klub di Indonesia bahkan tidak memiliki pusat pelatihan memadai. Hal ini membuat perkembangan pemain berjalan tidak merata, kadang naik turun, dan sering bergantung pada potensi individu, bukan sistem. Karena itu, The Athletic berpendapat bahwa ketergantungan Indonesia terhadap para pemain diaspora merupakan cerminan dari lemahnya pembinaan di akar rumput. Kehadiran pemain keturunan dari Belanda memang membantu dalam jangka pendek. Tetapi untuk negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, bergantung pada talenta diaspora seharusnya tidak menjadi strategi utama. Namun menariknya, The Athletic juga mengakui bahwa strategi memanggil pemain diaspora telah memberikan dampak. Mereka melihat peningkatan kualitas permainan timnas Indonesia di level Asia dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi, media itu menegaskan bahwa negara sebesar Indonesia seharusnya bisa menghasilkan bakat-bakat top secara alami dari dalam negeri jika saja fondasinya kuat. Ketika pembinaan belum berjalan efektif, hal ini menjadi alarm serius bahwa perubahan harus dimulai dari dasar, bukan hanya pada pelatih atau strategi jangka pendek. Pada bagian akhirnya, The Athletic memberikan kritik yang cukup keras. Mereka menilai bahwa Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar. Namun, bila sampai pada era perluasan jumlah peserta Piala Dunia saja tidak mampu lolos, maka itu sudah dianggap berada di bawah standar. Kritik ini tentu menyakitkan, tetapi bisa menjadi bahan evaluasi penting bahwa pencapaian lolos ke babak keempat kualifikasi bukanlah akhir, melainkan langkah awal yang harus ditingkatkan. Jika fondasi pembinaan, infrastruktur, dan pembentukan talenta muda tidak segera dibenahi, maka siklus kegagalan akan terus berulang meski jumlah tim di Piala Dunia kelak akan bertambah lebih banyak lagi. Kini, perdebatan muncul. Apakah Indonesia harus fokus membenahi akar pembinaan, memperbanyak fasilitas modern, atau memperkuat kompetisi domestik? Atau justru harus mencari pelatih dengan visi jangka panjang yang mau bekerja dari dasar? Semua opini sekarang kembali kepada publik. Bagaimana menurut kalian? Apakah analisis media Amerika ini benar adanya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.